Saya punya teori sendiri ya, teori sendiri. Saya punya pandangan sendiri. Kenapa Alex Pastur ini hanya dijadikan asisten pelatih, bukan dijadikan pelatih utama? Oke, teman-teman, seperti biasa. Biasanya saya membuat video itu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Ini pagi ya. Jadi kemarin nggak sempat membuat video dan sekarang membuat video, dan ya tempatnya sama, di kasur. Nah, kemarin saya membuat video tentang ST dan saya nggak lanjut bahas tentang pelatih baru kita, Patrick Kluivert, dan juga asistennya, karena saya butuh untuk membaca tentang mereka, butuh baca berita dan profil mereka. Nah, kita bahas dulu tentang Patrick Kluivert ya. Seperti yang kita ketahui banyak di berita-berita dan juga sosmed yang mengatakan bahwa CV dari Patrick Kluivert ini kurang mentereng ya. Kurang mentereng. Maksudnya kurang mentereng itu ya, harapannya orang Indonesia itu ya minimal yang bisa membawa timnas negara, sebuah timnas ya. Paling enggak Sintayong kan pernah membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia gitu. Pinginnya seperti itu masyarakat Indonesia. Sedangkan Patrick Kluivert ini sama sekali belum pernah membawa sebuah timnas lolos ke Piala Dunia. Dari semua CV yang saya baca tentang Patrick Kluivert, CV atau track record ya tentang Patrick Kluivert itu, ada satu hal positif yang saya baca, yaitu Patrick Kluivert ini menaikkan peringkat FIFA sebuah timnas, kalau nggak salah satu negara Afrika ya, timnas Curacao atau Curacao itu naik peringkat FIFA agak tinggi ya, dari berapa ratus gitu, berapa 128 atau 120-an menuju ke peringkat 70-an. Itu banyak sekali ya. 100 berapa ya? Pokoknya di atasnya 100 sampai ke 70-an atau 80. Pokoknya banyak sekali, lebih banyak daripada peringkatnya Indonesia. Itu hal positif. Karena kita butuh. Kok bisa kita butuh untuk naik peringkat FIFA? Karena dengan naik peringkat FIFA maka kualitas kita akan semakin tinggi, dan juga dengan naik peringkat timnas kita akan banyak pemain-pemain kita akan dilirik sama liga-liga Eropa atau liga-liga yang top ya, liga-liga top gitu. Itu penting sekali. Makanya banyak sekali pemain Afrika yang sekarang main di liga top, karena memang banyak sekali negara Afrika itu peringkatnya itu di atasnya, bukan di atas ya, di bawah 100 gitu loh ya, masuk 100 besar gitu peringkatnya. Itu yang positif. Tapi selain itu ya seperti biasa ya. Oke, lanjut ya. Tadi ada bukan intermezzo, ada agak sedikit gangguan. Oke, lanjut ke Patrick Kluivert, kenapa kok di rekrut ya, padahal CV-nya kurang mentereng ya. Ada beberapa alasan yang mungkin saya tangkap dari beberapa wawancara dan juga berita-berita ya. Berdasarkan situasi dan masalah yang ada di timnas dan mengakibatkan Sintayong dipecat atau diberhentikan atau diputus kontrak, yaitu adalah masalah komunikasi, baik itu
literally komunikasi, yaitu benar-benar masalah komunikasi bahasa ya, yang mana Sintayong kan nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, jadi butuh penerjemah. Sedangkan Patrick Kluivert ini bisa bahasa Belanda dan juga pasti harusnya bisa bahasa Inggris, karena memang pelatih Eropa itu harus bisa komunikasi bahasa Inggris ya. Nah, itu bisa jadi solusi yang pertama ya. Terus kemudian juga masalah culture juga, kebanyakan pemain timnas senior kan keturunan Belanda Indonesia. Jadi culture-nya pasti sama, dan juga secara emosional juga pasti nyambung ya. Terus apalagi alasan selanjutnya itu adalah ini, kompromi ya. Banyak yang mengatakan bahwa Sintayong ini pelatih yang sangat keras dan juga sulit untuk berkompromi gitu. Nah, Patrick Kluivert ini pelatih yang bisa kompromi. Itu terbukti dari dimana Patrick Kluivert ini mau datang interview ketika hari Natal. Nah, dengan datang dan mau untuk interview ketika Natal, itu sudah memenuhi syarat bahwa Patrick Kluivert ini bisa diajak kompromi oleh PSSI. Nah, kompromi yang gimana? Saya itu takutnya kompromi yang bersifat negatif itu loh. Karena terlalu berkompromi kadang gak bagus konotasinya. Tapi kalau terlalu keras juga ya gak bagus juga sih. Tapi ya mudah-mudahan komprominya itu adalah demi kebaikan timnas ya. Seperti yang kita ketahui, maksudnya itu kompromi itu adalah bisa diajak musyawarah oleh PSSI, oleh pemain juga gitu, bukan diajak kompromi dengan mafia bola ya, jangan sampai, karena itu sama saja menghancurkan negara kita sendiri gitu. Nah, itulah alasan-alasan kenapa Patrick Kluivert. Oh, ada lagi, karena dia memang legenda ya. Jadi bisa jadi panutan buat pemain-pemain kita, terutama pemain Belanda Indonesia pasti lebih hormat dengan Patrick Kluivert. Dan juga karena Patrick Kluivert ini adalah seorang striker, ya harapan saya mudah-mudahan Patrick Kluivert ini bisa mencetak atau bisa membuat atau melahirkan atau mendidik striker Indonesia menjadi striker yang produktif. Itu yang penting, karena di semua lini Indonesia itu cuma striker saja yang kurang untuk saat ini, kurang sekali. Nggak kayak dulu kita punya striker yang bagus kayak Boas Salosa, terus Gonzales, terus Bambang Pamungkas, itu striker top itu. Sekarang nggak ada striker top di timnas gitu. Nah, itu ada juga banyak sekali alasan-alasan. Tapi menurut saya itu sih yang paling utama, komunikasi, terus bisa berkompromi, dan juga komunikasi, bisa berkompromi, dan juga ya itu tadi, mungkin kalau menurut saya sih agar bisa menginspirasi gitu pemain-pemain Belanda Indonesia dan juga striker ya. Nah, sekarang kita bahas tentang asisten pelatih, yaitu yang pertama adalah Danny Lanzat dan juga yang kedua Alex Pasto. Nah, kita bahas tentang Danny Lanzat dulu. Danny Lanzat ini punya track record sebagai asisten pelatih yang sangat berpengalaman.
mulai dari asisten pelatih di klub kecil sampai klub yang besar, Al Ittihad, Feyenoord, terus Eindhoven kalau nggak salah, Ajax juga pernah jadi asisten pelatih. Jadi gak usah diragukan lagi masalah pengalaman asisten pelatih sebagai asisten pelatih kalau Danny Lanzat. Dan juga yang menarik adalah yaitu tadi, ternyata dia punya pengalaman bukan punya darah Indonesia. Nah, karena dia punya darah Indonesia, kalau nggak salah kakek atau neneknya itu dari punya darah Maluku ya. Nah, ini hal menarik nih, karena dengan adanya karena ditanya bahwa Danny Lanzat ini lebih tahu tentang Indonesia, jadi tahu tentang kulturnya Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya hal ini bisa menjadikan Danny Lanzat itu lebih punya ikatan emosional kepada Indonesia dan memberikan dan membantu Indonesia menjadi lebih baik dan lolos ke Piala Dunia gitu. Nah, sekarang yang kedua yaitu Alex Pastoor. Ini yang menarik. Alex Pastoor ini adalah sebenarnya CV-nya lebih mentereng daripada Patrick Kluivert, dan banyak pengamat sepak bola di Belanda itu mengatakan bahwa Alex Pastoor ini lebih cocok sebagai kepala pelatih ketimbang Patrick Kluivert. Ya, karena memang CV-nya yang bagus, track record yang bagus, bahkan dijuluki sebagai The Professor di sana di Belanda. Karena kenapa? Karena dia itu benar-benar teliti dan juga analitik sekali gitu. Artinya itu dia benar-benar menganalisa segala hal tentang taktik gitu dan pertandingan lawan gitu. Dan taktiknya itu adalah ofensif. Jadi gaya kepemelatihannya Alex Pastoor ini ofensif. Oke. Jadi track recordnya yang paling mencolok, yang paling bagus, yang paling positif dari Alex Pastoor ini adalah membawa Almere City dari Liga 2 Eredivisie atau di Belanda, Liga 2 Belanda, itu promosi ke Liga Utama, Liga 1 Belanda. Yang mana Almere City ini sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun tidak ke Liga promosi ke Liga pertama, Liga Utama Belanda. Jadi itu track positifnya. Dan gaya taktiknya itu ofensif. Jadi ini menjadi angin segar buat Indonesia. Dan track record sebelumnya itu juga bagus gitu loh, Alex Pastoor ini. Nah, ini yang menjadi istilahnya tuh berita positif bagi fans bola Indonesia. Terus semoga Alex Pastoor ini bisa memberikan dampak positif ya. Nah, dan saya punya teori sendiri. Saya punya pandangan sendiri. Kenapa Alex Pastoor ini hanya dijadikan asisten pelatih, bukan dijadikan pelatih utama? Saya pernah membaca sebuah berita tentang Alex Pastoor ya. Dalam wawancara, kenapa dia kok tentang Alex Pastoor, dia pernah menjawab bahwa setelah melatih Almere City, kan dia melatih Almere City, kemudian dia tidak melanjutkan kontrak, akhirnya dia ingin break dari melatih bola, ingin menikmati kerja kerasnya, dan nanti kemudian kata Alex Pastoor ya, ingin kalau dia kembali lagi ke sepak bola, dia nggak mau jadi pelatih, inginnya itu posisi yang lain yang tidak terlalu berat gitu, karena dia sendiri sangat pusing ketika melatih ya, karena setiap hari harus
berpikir mengurusin klub gitu, dan itu jadi tekanan bagi dia. Nah, teori saya adalah, kan dibilang bahwa ada tiga calon yang diinterview sama PSSI, dan yang dipilih ternyata Patrick Kluivert karena yang dua tidak datang. Malah saya berteori bahwa mungkinkah tiga calon ini sebenarnya yang dua itu bukan nggak datang, tapi dua calonnya ini adalah ya Dani Lanzat dan juga Alex Pastur gitu. Secara CV kenapa kok nggak panggil Alex Pastur gitu loh, kan masuk gitu. Malah saya berpikir bahwa mungkin kan yang dibutuhkan oleh PSSI ini adalah pelatih yang bisa berkompromi, yang bisa bermusyawarah. Nah, sedangkan mungkin Dani Lanzat atau Alex Pastur ini, dan juga selain berkompromi juga dikasih tahu bahwa nanti akan ada tekanan harus membawa Indonesia lolos, dan juga masyarakat Indonesia seperti ini, digambarkan seperti ini oleh PSSI sama Erick Thohir ya, pasti digambarkan ya. Dan yang bisa menyanggupi itu adalah Patrick Kluivert, dan akhirnya Patrick Kluivert yang dipilih, sedangkan Dani Lanzat dan Alex Pastur itu tidak bisa menyanggupi itu, terutama tekanan untuk lolos Piala Dunia itu tidak bisa menyanggupi, dan yang mungkin juga tidak bisa diajak berkompromi, ya maksudnya yang bukan tidak bisa diajak berkompromi, lebih ke Patrick Kluivert yang terlihat bisa diajak berkompromi. Akhirnya Alex Pastur ditawari jadi asisten pelatih, Dani Lanzat ya pasti dijadikan asisten pelatih karena memang pengalamannya jadi asisten pelatih itu sangat banyak. Tapi Alex Pastur ini ketika ditawari jadi asisten pelatih, karena memang tidak mau ya mungkin jadi pelatih, akhirnya Alex Pastur mau karena memang butuh uang ya, setelah break kan pasti butuh uang juga, dan tidak melatih siapapun gitu. Teori saya seperti itu. Jadi bukan Alex Pastur ini bukan apa ya istilahnya itu, kan dia di interview sebelumnya pernah bilang kalau dia nggak mau melatih karena itu membebani dan juga under pressure sekali, nggak langsung mau melatih gitu. Tapi kalau posisi yang lain boleh. Akhirnya karena timnas Indonesia ini karena dia ditawarin jadi asisten pelatih ya mau aja lah. Dan ditambah lagi ini timnas ya bukan klub, yang mana timnas itu pertandingannya kan nggak setiap hari, nggak setiap minggu, tapi hanya beberapa bulan gitu. Jadi nggak harus bekerja setiap hari kayak gitu. Nah, dan teori saya lagi yaitu apakah nanti ketika Patrick Kluivert ternyata tidak bisa mengemban atau membuat Indonesia lebih maju lagi, atau kok nggak ada perkembangan gitu, apakah nanti penggantinya itu adalah Alex Pastur atau PSSI sengaja menjadikan Alex Pastur jadi asisten pelatih agar karena kebutuhan Indonesia saat ini adalah bukan pelatih yang bagus, tapi seorang yang bisa menyatukan pemain, yaitu Patrick Kluivert, tapi disokong dengan seorang juru taktik yang bagus. Apakah seperti itu yang diinginkan oleh PSSI? Kita nggak tahu. Kayak gitu. Bahkan Erick Thohir mengatakan bahwa ini adalah komposisi yang sangat sempurna, yaitu Patrick Kluivert. Ya kita nggak tahu penjelasannya, apakah komposisinya sempurna itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Kalau dilihat sih memang ya bagus sih, kepala pelatihnya itu Patrick Kluivert,
sebagai apa ya istilahnya itu penarik menjadi daya tarik, dan juga mungkin omongannya lebih didengar sama para pemain, dan dibantu dengan juru taktik yang handal yaitu Alkmaar Pastor, ditambah lagi Denny Lanzat yang punya pengalaman banyak sebagai asisten pelatih. Ya sebenarnya kalau memang mereka bisa bekerja sama dengan baik, sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan itu terjadi ya. Ditambah lagi Erick Thohir bilang bahwa asisten pelatih ini tidak murni dari tidak murni dari Patrick Kluivert, otomatis memang pilihan dari PSSI kayak gitu. Saya sih berharap bahwa Patrick Kluivert bisa memberikan dampak positif, tapi kalau memang tidak, mungkin diganti dengan Alex Pastor ya, karena memang harus jadi kepala pelatih utama kalau ingin memberikan taktik agar bisa didengarkan gitu sih. Dan juga satu lagi, ketika nanti Indonesia ternyata lolos Piala Dunia, masukan saya ya buat teman-teman, jangan lupa di situ ada jasanya Sintayong ya, yang telah membawa timnas Indonesia itu sampai ke level sekarang ini. Di situ ada jasanya Sintayong, jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada Sintayong ketika kita lolos Piala Dunia, dan juga kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada PSSI, kepada Pak Erick Thohir, dan juga kepada jajaran pelatih ya timnas. Ya semoga kita lolos ke Piala Dunia dan timnas Indonesia bisa menunjukkan dirinya bahwa kita itu juga layak untuk bermain di Piala Dunia kayak gitu. Oke. Jadi itulah teori-teori yang saya buat dan juga pandangan-pandangan saya setelah saya baca-baca tentang Patrick Kluivert dan juga asisten pelatihnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Goodbye.